Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Pancasila ingin mempresentasikan tentang tugas akhir semester pertama Pancasila, yaitu poster terkait dengan anti korupsi. Dengan saya, Aurelia Sapehelsana, dengan NIM akhir 56. Saya Desi Syafitri dengan NIM akhir 016. Jadi yang pertama, kami akan menjelaskan tentang definisi korupsi terlebih dahulu. Nah, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara serta perekonomian negara. Contoh korupsi yang paling sering di Indonesia yaitu suap menyuap, korupsi penggelapan jabatan, korupsi pengasas, korupsi gratifikasi, korupsi pembuatan curang, korupsi keuangan negara. Untuk dalam lingkup pelajar itu menyontek, bolos kuliah dan titip absen, selalu terlambat, dan copy paste tugas teman. Lalu korupsi sendiri itu sangat merugikan negara maupun individu ya, karena tindakan korupsi merupakan tindakan yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, kemudian juga menurunnya tingkat investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Nah, korupsi juga bisa menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Lalu ada beberapa strategi serta langkah-langkah pencegahan korupsi. Yang pertama ada strategi pemberantasan korupsi, yaitu bisa dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat, perbaikan sistem, kemudian juga edukasi serta kampanye, serta beberapa strategi preventif maupun detektif lain seperti meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta memberlakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Nah, untuk langkahnya akan dijelaskan oleh langkah serta dampaknya akan dijelaskan oleh dua teman kami yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum Al-Farisi dengan NIM 2022180124. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari tindakan korupsi. Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Dampak korupsi yang lain bisa berupa yang pertama, runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa. Yang kedua yaitu adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Dan yang ketiga yaitu korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Yang keempat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Dan yang kelima, memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan. Sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik, serta menafikan the rule of law. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Witan Safa dengan NIM 202218880040. Di sini saya akan membahas strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Kedua, perbaikan sistem. Tiga, edukasi dan kampanye. Empat, strategi preventif seperti meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
5. Strategi detektif seperti memperlakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Selanjutnya, langkah pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi, kedua, pencegahan korupsi di sektor publik, ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih.